Halo, selamat bertemu kembali teman-teman. Hari ini saya harap semuanya dalam keadaan sehat, ya, tidak ada sesuatu pun. Teman-teman bisa mengikuti pembelajaran pada kesempatan kali ini. Pembelajaran kita pada kali ini mengambil tema sebagai tema lanjutan dari pembelajaran kita sebelumnya. Tema pembelajaran kita hari ini adalah beriman Kristiani. Teman-teman terkasih, diharapkan nanti dalam atau setelah mengikuti pembelajaran ini nanti ada pembacaan cerita, ada mendalami cerita. Nanti diharapkan teman-teman bisa memahami bahwa Allah telah memberikan dirinya bagi keselamatan manusia. Terus yang kedua teman-teman, nanti juga diharapkan karena kita juga nanti akan membaca dari dokumen gereja GS Gaudium et Spes artikel 14 dan juga kutipan kitab suci. Nanti kita akan baca dari Injil Markus. Diharapkan nanti kita semua juga dapat merumuskan apa sih makna hidup beriman Kristiani itu. Teman-teman terkasih, tema pembelajaran kita pada kesempatan ini adalah beriman Kristiani. Teman-teman terkasih, pada pembelajaran kita sebelumnya, ya, kita sudah belajar mengenai bahwa Allah senantiasa berkehendak untuk menyelamatkan manusia, ya, dengan berbagai macam-macam cara Allah menyelamatkan manusia. Ya, melalui pengalaman-pengalaman hidup kita juga sudah melihat, sudah merasakan bahwa Allah sungguh menyelamatkan kita. Allah telah mewahyukan dirinya dalam diri Yesus Kristus, dan manusia menanggapi karya penyelamatan Allah yang disebut dengan beragama dan beriman. Kita tidak boleh lupa teman-teman bahwa Allah yang mewahyukan diri, kemudian kita tanggapi dengan iman. Ya. Dalam pelajaran ini kita akan diajak untuk membahas lebih dalam tentang beriman Kristiani. Ya, bagaimana nanti kita bisa sampai pada penghayatan atau apa sih kekhususan iman Kristiani itu dibanding Allah sang pencipta dan sumber segala kehidupan. Allah Maha Agung berkenan hadir di dunia ini. Ia hadir menyatukan diri dengan manusia hidup, mengambil rupa seorang manusia dan ikut merasakan suka duka hidup manusia. Ia adalah Allah yang menjelma menjadi manusia. Dalam diri Yesus Kristus semuanya itu terjadi. Itulah pewahyuan teman-teman yang harus kita tanggapi dengan yang kita sebut iman. Teman-teman terkasih, marilah kita awali kegiatan kita dengan doa. Kita ambil sikap berdoa, kita akan berdoa bersama-sama. Bapa yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, kami bersyukur karena melalui pembaptisan kami telah Engkau terima, Engkau telah satukan dengan kurban putramu, Tuhan kami Yesus Kristus. Dan Engkau telah menyatukan kami dengan gerejamu yang kudus. Semoga iman kami akan karya penyelamatanmu melalui Yesus Kristus menuntun hidup kami seturut dengan kehendak-Mu. Demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Teman-teman terkasih, kita sudah awali kegiatan kita dengan doa. Kita harap bahwa seluruh proses kita disertai, dibimbing, dan Allah sendiri yang membuka hati kita untuk semakin dekat dengan Allah. Teman-teman terkasih, seperti saya sampaikan di awal tadi bahwa kita akan belajar dengan merenungkan sebuah cerita. Ya, kita akan mencermati cerita dengan judul Memberi Diri. Kita bisa baca sama-sama teman-teman. Berabad-abad lampau, memerintahlah di Persia seorang raja yang baik dan bijaksana. Ia ingin mengetahui bagaimana rakyatnya hidup, kesulitan-kesulitan yang mereka hadapi. Terkadang ia berpakaian seperti seorang pekerja atau pengemis dan berjalan-jalan ke rumah orang-orang yang melarat hidupnya. Tidak ada seorang pun
dari mereka yang dikunjungi menaruh curiga bahwa dialah orang yang memerintah mereka. Suatu ketika ia mengunjungi seorang pria yang amat melarat hidupnya dan tinggal di dalam sebuah gua. Ia makan makanan mentah yang dimakan pria itu. Ia berbicara dengan ramah dan menggunakan kata-kata yang membangkitkan kegembiraan dan kegairahan dalam hati pria itu. Kemudian ia meninggalkan tempat itu. Beberapa lama kemudian ia mengunjungi pria miskin itu lagi dan berkata kepadanya dengan terus terang, "Aku adalah rajamu." Alangkah terkejutnya pria miskin itu. Raja berpikir bahwa orang miskin itu pasti akan meminta sesuatu hadiah atau kebaikan hatinya. Tetapi ternyata tidak. Ia malah berkata, "Yang mulia, engkau meninggalkan istanamu dan kemuliaanmu untuk mengunjungi aku dalam gua yang gelap ini, tempat yang kotor. Engkau makan makanan mentah yang kumakan. Engkau membawa sukacita ke dalam hati. Kepada orang-orang lain engkau telah memberikan hadiah-hadiah mewah. Kepadaku engkau telah memberi dirimu sendiri." Teman-teman terkasih, itu sepenggal cerita ya, yang menggambarkan seorang raja yang berkuasa, yang ingin merasakan apa yang rakyatnya alami. Dengan apa? Dengan tampil sebagai rakyat. Maka di situ dia bisa betul-betul mengalami. Dan gambaran rakyat yang seperti apa yang raja itu lihat bermacam-macam, termasuk tadi pria yang tinggal di dalam gua tadi. Teman-teman terkasih, saya mengajak teman-teman untuk merenungkan cerita ini. Ya, kalau nanti misalkan teman-teman merasa bahwa butuh mengulangi, silakan baca ulang cerita ini, ya, atau dengarkan ulang cerita ini, ya. Kemudian teman-teman, saya minta untuk membuat pertanyaan, ya. Kenapa sih saya selalu mengajak teman-teman untuk membuat pertanyaan dari cerita itu? Karena saya ingin teman-teman menggali lebih dalam, ya. Karena yakin saat kalian bisa merumuskan sebuah pertanyaan, teman-teman sudah belajar sesuatu. Ya, tentunya harus dikaitkan juga dengan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu beriman Kristiani. Teman-teman silakan buat pertanyaan, rangkai pertanyaan dalam cerita itu. Ambil waktunya, jangan terburu-buru. Silakan putar lagi videonya atau baca lagi videonya. Teman-teman, dari cerita singkat tadi, saya yakin bahwa teman-teman bisa dengan baik merumuskan pertanyaannya. Pertanyaannya bisa apa saja, tetapi yang berkaitan dengan pembelajaran kita. Gitu. Misalnya, kalau misalkan dijadikan contoh, apa yang dirasakan raja dalam cerita itu? Nah, itu contoh pertanyaan, dan teman-teman pasti tahu perasaannya raja itu, atau apa perasaan pria yang dikunjungi, apa yang dirasakan. Nah, itu sebuah pertanyaan yang mampu memperdalam cerita. Silakan teman-teman, take your time please, ya. Bisa di pause dulu videonya. Teman-teman terkasih, belajar dari cerita yang kita simak tadi, ya. Dalam cerita tersebut, raja telah memberikan dirinya dan hidupnya bersama-sama dengan rakyatnya yang menderita. Ya, dia datang dan hadir, makan dari makanan yang sama. Rakyatnya makan makanan mentah, dia juga makan makanan mentah. Demikian juga dengan Allah, teman-teman. Ya, Allah yang Maha Tinggi rela hadir ke dunia untuk merasakan suka duka hidup manusia. Puncak pemberian diri Allah adalah putranya Yesus Kristus, ya. Dengan segenap kehadiran dan penampilannya pada sabda maupun karyanya, dengan tanda-tanda yang diberikan melalui mukjizat-mukjizatnya, terutama lewat wafat dan kebangkitannya yang penuh kemuliaan, ya, dari maut
ya. Dan akhirnya Yesus sendiri dengan mengutus roh kebenaran, menyelesaikan wahyu dengan memenuhinya dan meneguhkannya dengan kesaksian ilahi bahwa Allah menyertai kita untuk membebaskan kita dari kegelapan dosa dan maut, serta membangkitkan hidup kita menuju kehidupan yang kekal. Teman-teman terkasih, Allah yang maha tinggi rela hadir ke dunia, merasakan apa yang dirasakan oleh manusia, perasaan sedih, ya, perasaan marah, ya, lapar, ya, perasaan-perasaan itu yang juga dialami oleh Yesus, ya, perasaan sedih, ya. Ingat ketika ia harus menderita di Taman Getsemani, ketakutan juga dialami, ya. Ketika di Taman Getsemani dia berkata, ingat teman-teman, ya, kalau bisa cawan ini berlalu daripadaku, tapi bukan kehendakku, tapi kehendakmu. Teman-teman, itulah Allah hadir dalam kemanusiaan, yang merasakan apa yang manusia rasakan. Teman-teman terkasih, kita juga seperti saya sampaikan tadi akan belajar dari dokumen gereja, yaitu Gaudium et Spes artikel 14, ya, dan Injil Markus bab 7 ayat 21 sampai 24, ya. Mari kita memperdalam materi kita tentang iman kita, iman Kristiani, ya, dari dokumen gereja ini. Kita akan baca sama-sama, teman-teman. Ini adalah Gaudium et Spes artikel 14, ya. Gaudium et Spes itu disingkat GS, ya. Gaudium et Spes, ya. Dikatakan, maka terutama kepada umat beriman Katolik, Konsili Suci mengarahkan perhatiannya berdasarkan kitab suci dan tradisi. Konsili mengajarkan bahwa gereja yang sedang mengembara ini perlu untuk keselamatan, yakni Yesus Kristus. Ia hadir bagi kita dalam tubuhnya, yakni gereja, dengan jelas-jelas menegaskan perlunya iman dan baptis. Kristus sekaligus menegaskan perlunya gereja yang dimasuki orang-orang melalui baptis bagaikan pintunya. Maka dari itu, andai kata ada orang yang benar-benar tahu bahwa gereja Katolik itu didirikan oleh Allah melalui Yesus Kristus sebagai upaya yang perlu, namun tidak mau masuk ke dalamnya atau tetap tinggal di dalamnya, ia tidak dapat diselamatkan. Dimasukkan ke dalam serikat gereja mereka yang mempunyai Roh Kudus, menerima baik seluruh tata suasana gereja serta seluruh upaya keselamatan yang diadakan di dalamnya, dan dalam himpunan yang kelihatan digabungkan dengan Kristus yang membimbing melalui iman yang agung. Dan para uskup dengan ikatan-ikatan ini, yakni pengakuan iman, sakramen-sakramen, dan kepemimpinan gereja ini, serta persekutuan, tetapi tidak diselamatkan orang-orang yang meskipun termasuk anggota gereja, namun tidak bertambah dalam cinta kasih. Jadi, yang dengan badan memang berada di dalam pengakuan gereja, melainkan tidak di dalam hatinya. Pun hendaklah semua putra gereja menyadari bahwa orang menikmati keadaan yang istimewa itu bukan karena jasa-jasa mereka sendiri, melainkan berkat rahmat Kristus yang istimewa pula. Dan bila mereka tidak menanggapi rahmat itu dengan pikiran, perkataan, perbuatan, mereka bukan hanya tidak diselamatkan, malahan akan diadili lebih keras. Para calon baptis yang karena didorong oleh Roh Kudus dengan jelas
meminta supaya dimasukkan ke dalam gereja karena kemauan itu sendiri sudah tergabung padanya. Bunda gereja sudah memeluk mereka sebagai putra-putrinya dengan cinta dan perhatiannya. Teman-teman terkasih, itulah kutipan dari GS artikel 14 ya, yang sangat jelas sebetulnya teman-teman isinya. Siapa yang diselamatkan? Ya, siapa yang mengimani ya, yang akan pada akhirnya diselamatkan. Teman-teman terkasih, untuk memperdalam teks ini ya, saya mengajak teman-teman untuk menjawab pertanyaan ini ya. Apa makna hidup beriman Kristiani menurut bacaan tadi ya? Menurut kutipan tadi, Gadep Express tadi, apa makna beriman Kristiani? Ya. Yang kedua, menurutmu mana sebenarnya kekhasan iman Kristiani? Kalau kita lihat, mana kekhasan iman Kristiani? Ya, tadi sebetulnya sudah sangat jelas di situ ya. Pokoknya ada di mana? Ya, untuk teman-teman setelah membaca tadi, silakan nanti diputar ulang lagi videonya atau dibaca lagi ya, untuk mendapatkan intisarinya ya. Terus yang ketiga, apa aspek hidup beriman Kristiani yang terungkap dalam teks tersebut ya, yang terungkap dalam teks tersebut. Tadi sebetulnya sangat jelas sekali teman-teman. Teman-teman coba baca lagi, dalami ini ya, temukan ya. Saya harap take your time ya, bisa di pause dulu videonya. Silakan teman-teman. Teman-teman, tadi kutipan dari dokumen gereja. Sekarang kita akan belajar dari Injil Matius bab 7 ayat 21 sampai 24 ya. Hal pengajaran yang sesat. Kita lihat sama-sama teman-teman. Kita baca. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang ada di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru-seru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan-setan demi namamu dan menggandakan banyak mukjizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama seperti orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Teman-teman terkasih, kutipan dari Injil Matius ini sungguh betul-betul menggambarkan iman bukan hanya untuk diucapkan, tapi untuk dilaksanakan. Ya, bukan yang berteriak Tuhan, Tuhan ya akan masuk ke dalam kerajaan surga, tetapi yang melakukan kehendak Bapakku di surga. Teman-teman terkasih, sama seperti yang metode tadi awal, saya mengajak kalian untuk menjawab pertanyaan ini supaya apa? Supaya penggalian bisa lebih dalam. Ya teman-teman, saya ajak untuk membuat semacam summary ya dari teks itu dengan menjawab pertanyaan ini. Ya, apa yang dikehendaki oleh Tuhan dalam pengamalan iman menurut teks kitab suci itu? Jelas teman-teman ya. Nanti ada di ayat berapa teman-teman bisa lihat ya. Terus iman tidak dapat berkembang begitu saja jika tidak diperjuangkan dan diupayakan ya. Teman-teman ingat-ingat kembali pengalamanmu dalam memperjuangkan atau mengembangkan imanmu ya. Siapa yang paling berperan dalam pengembangan imanmu dan mengapa kamu anggap demikian? Silakan teman-teman untuk dieksplor pengalamannya, ya pengalamanmu dalam mengembangkan iman. Nanti pelajaran yang akan datang kita akan belajar tentang iman bersama jemaat. Ya, tetapi sekarang kan kita lihat dulu dalam diri kita. Teman-teman kira-kira apa yang akan
berpengaruh, mempengaruhi imanku, yang membuat imanku berkembang. Lihat pengalamanku teman-teman. Saat kalian diajak orang tuamu pergi ke gereja, ayo nah kita ke gereja. Saat kalian diberi uang, nah ini untuk kolekte. Atau mungkin saat kalian melaksanakan tugas-tugas kegerejaan, misalnya menjadi lektor atau putra-putri altar, ya. Atau mungkin saat kalian diajak untuk ikut doa lingkungan, ya, ikut doa kering, ayo nak kita ikut sembayangan, ya. Itu adalah mungkin pengalaman-pengalaman yang kalian alami. Bagaimana respon Anda, ya? Bagaimana peran orang-orang di sekitarmu yang betul-betul ingin supaya kamu berkembang dengan lebih baik dalam iman. Silakan teman-teman kalian tuliskan, eksplor lagi pengalamanmu, ya. Saya yakin bahwa kalian sungguh luar biasa. Pengalaman-pengalaman teman-teman sungguh luar biasa, ya. Sehingga teman-teman bisa menjadi pribadi-pribadi yang saat ini, ya. Kita akan coba menggali supaya apa? Supaya keimanan kita bisa semakin kuat, semakin hebat, ya. Sehingga apa? Sehingga nanti bisa sampai pada praktek hidup sehari-hari. Teman-teman terkasih, silahkan ambil waktunya, teman-teman eksplor, terus tuliskan. Silahkan. Teman-teman, dari proses pembelajaran kita dari awal tadi dan dari mendengarkan cerita, terus kemudian membaca dokumen gereja dari GS artikel 14 dan Injil Markus yang barusan kita renungkan tadi, kita dapat simpulkan bahwa, ya, umat Kristiani menghayati karya penyelamatan Allah yang paling nyata yang tampak dalam diri siapa? Tadi dalam diri Yesus Kristus. Maka bagi umat Kristiani, ya, Yesus Kristus menjadi tanda agung pewahyuan Allah, ya. Allah yang mewahyukan diri. Kita tahu Allah dari mana? Dari hadirnya Yesus Kristus, ya. Jelas teman-teman, ya. Jadi kekasan iman Kristiani terletak pada pribadi Yesus itu sendiri, ya. Yesus Kristus diimani sebagai penyelamat dan menjadikan Yesus sebagai sumber keselamatan. Ingat teman-teman kutipan ini, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Ingat sabda Yesus ini teman-teman, ya. Maka orang beriman Kristiani sejati bisa dikatakan bahwa kalau orang hidup dan bertindak diwarnai dan dimotivasi oleh iman Kristianinya dan bukan sekedar alasan beragama yang cenderung lahiriah. Seorang beriman Kristiani berarti orang tersebut adalah orang yang religius. Artinya apa? Artinya orang itu selalu menyadari bahwa seluruh peristiwa hidupnya itu, seluruh pengalaman hidupnya itu merupakan karya Kristus yang menyelamatkan. Ya, itulah teman-teman, kita diajak sebagai pengikut Kristus. Ya, orang yang sungguh-sungguh beriman Kristiani sejati, yang mampu, ya, atau menandai diri kita, memotivasi diri kita oleh Kristus sendiri. Ya, semakin menyadari bahwa seluruh peristiwa hidup kita merupakan karya Kristus yang menyelamatkan. Ya. Paham teman-teman, ya? Oke. Misalnya saja dalam kegiatanmu sehari-hari, kegiatanmu belajar misalnya, itu adalah termasuk karya Kristus yang menyelamatkan. Apa? Menyelamatkan hidupmu. Supaya apa? Supaya hidupmu tidak sia-sia. Ya, maka manusia dituntut untuk belajar, untuk mengembangkan diri. Itu adalah cara Kristus menyelamatkan. Ya, saat teman-teman membantu orang tua, itu maknailah sebagai apa? Sebagai Kristus yang menyelamatkan. Ya, karena Kristus bekerja melalui orang-orang di sekitar kita. Sadari itu teman-teman, supaya apa? Supaya betul-betul kita menjadi orang-orang yang bisa dikatakan beriman Kristiani sejati. Tidak hanya lewat kata-kata, tetapi lewat tindakan. Tindakan seperti apa? Tindakan yang diinspirasi, yang diwarnai, yang dimotivasi oleh Kristus. Teman-teman terkasih, ya, hidup
beriman Kristiani meliputi beberapa aspek. Sudah saya sebutkan tadi sebetulnya di penjelasan saya sebelumnya, ya, bahwa pengalaman religius yang saya sebutkan tadi, ya, merupakan pengalaman manusia yang menghayati karya dan kebaikan Allah yang berpuncak pada Yesus Kristus. Dan karena pengalaman itu manusia sampai pada kemauan bebas untuk menyerahkan diri kepada Kristus. Ya, melibatkan Kristus dalam seluruh tindak dan karya kita. Kemudian penyerahan iman yang merupakan jawaban atas wahyu Allah yang telah berkarya. Ya, Allah mewahyukan diri dalam Yesus Kristus. Kita mensikapi dengan iman, dengan percaya. Terus yang berikutnya teman-teman, pengetahuan iman. Ya, ini menuntut orang Kristiani untuk terus-menerus dan semakin mampu mempertanggungjawabkan imannya. Bahwa iman itu harus bisa dipertanggungjawabkan, harus bisa dijelaskan. Ya, walaupun penjelasan iman tidak pernah sejelas terang benderang, ada yang disebut dengan misteri. Nah, misteri inilah yang kemudian menjadi pegangan kita. Karena apa? Tidak pernah terungkap secara jelas. Nanti kita akan lihat teman-teman, mana bagian mana yang disebut dengan misteri. Usaha untuk mewujudkan iman dalam hidup sehari-hari membutuhkan keteguhan hati tentunya. Sikap penyerahan diri yang total kepada penyelenggaraan Allah. Ya, seperti dilakukan oleh Abraham dan Maria. Ya. Teman-teman ingat lagu Let It Be, ya, yang biarkan ini terjadi padaku, kata Maria. Let it be. Ya, menyerahkan diri sepenuhnya terhadap kehendak Allah. Maria mengabaikan keselamatan dirinya. Ya, dalam tradisi Yahudi, ya, orang yang belum menikah dan hamil, nah itu bisa mendapat hukuman mati, ya, bisa dirajam. Ya. Tapi lihat, ya, dengan kesiapsediaan let it be, maka ada jalan, ya. Yosef merupakan orang yang bijaksana, ya, yang tidak mau mencemarkan nama Maria, kemudian mengambil Maria, ya. Teman-teman terkasih, sikap inilah yang juga harus menginspirasi kita dalam kehidupan sehari-hari, ya, dalam beriman Kristiani kita, ya. Kita dituntut untuk mewujudkan dalam perkataan dan perbuatan baik kita. Agar apa teman-teman? Agar iman Kristiani kita berkembang dan menghasilkan buah keselamatan. Ya, baik untuk kita maupun orang lain. Ya, sekali lagi karena keselamatan tidak semata-mata untuk kita, tetapi juga untuk orang lain. Caranya simple, sederhana, lewat tindakan kita sehari-hari. Kita membantu orang tua, kita juga sudah ikut terlibat dalam karya keselamatan. Ya, meringankan beban orang tua kita. Kita rajin belajar, ya, dalam pembelajaran jarak jauh, ya, dalam kondisi COVID seperti ini, ya. Memang, ya, dalam pembelajaran jarak selalu ada yang dikorbankan, yaitu kuota kita kadang-kadang up, ya. Tetapi ada sesuatu yang harus kita peroleh dari situ. Karena apa? Karena itu mengarahkan kita kepada keselamatan. Teman-teman terkasih, bukan hanya lewat kata-kata, tetapi perbuatan baik kita. Dan supaya apa? Supaya berkembang dan menghasilkan keselamatan untuk kita dan untuk orang lain. Teman-teman, beberapa hal yang dapat kita lakukan agar kita semakin berkembang misalnya, ya. Ini saya contohnya, teman-teman punya banyak sebetulnya, ya. Misalnya saja selalu mengikuti perayaan Ekaristi pada hari Minggu dan pada hari-hari yang diwajibkan, ya, seperti diperintahkan gereja, ya. Dirayakan hari Minggu dan hari raya yang diwajibkan. Ya, silakan teman-teman, ini menjadi refleksi kalian, ya. Di masa pandemi ini jelas, ya, kita merayakan Ekaristi lewat online, ya, lewat live streaming, ya. Tapi kita tetap memiliki makna yang sama. Ya, kita menerima komuni batin yang rasanya sama, bahwa Tuhan hadir dalam hidup kita dan mampu mengubah kita. Kemudian teman-teman melakukan doa pribadi maupun bersama dalam keluarga. Itu contoh perwujudan iman juga. Ya. Kemudian terlibat secara aktif dalam kegiatan rohani di lingkungan.
Ya, di lingkungan itu ya ada disebutnya kring, ada disebutnya wilayah, ya, atau kelompok-kelompok doa, ya. Di tempat tinggal teman-teman akan ada itu, ya. Membaca dan menghayati kitab suci, ya, baik secara pribadi maupun kelompok, itu merupakan juga cara-cara untuk mengembangkan iman kita, ya. Tidak hanya di mulut saja, tetapi dilaksanakan. Kemudian mengikuti kegiatan KOR, ya, misdinar, tugas-tugas gereja, ya, lektor. Lektor itu adalah petugas yang membaca kitab suci di gereja saat perayaan Ekaristi, ya. Missioner itu adalah petugas pelayan imam, ya, ketika perayaan Ekaristi. Ya, itu adalah bagian-bagian yang kita bisa laksanakan, dan teman-teman yakinlah bahwa kita jika aktif dalam kegiatan itu, iman kita akan semakin tumbuh, ya, iman kita akan semakin berkembang, ya. Terlibat juga dalam karya sosial masyarakat, ya, misalkan dalam masa pandemi ini, ya, ada kegiatan di kampung, misalkan menjadi satgas untuk COVID-19, ya, menjadi tenaga sukarelawan, ya, memberikan mendonasikan masker, ya, itu karya-karya sosial, teman-teman, ya, yang juga kita bisa lakukan, ya. Kemudian menerima sakramen tobat, ya, teman-teman, itulah wujud juga rekonsiliasi kita, ya. Kita sadar bahwa kita manusia berdosa, ya, yang butuh keselamatan, ya, maka pengakuan dosa itu menjadi sangat penting, teman-teman, ya, sebagai pendamaian antara kita dengan Allah. Karena dalam perbuatan dosa kita sudah merusak hubungan kita dengan Allah, maka sakramen tobat bisa merekonsiliasi hubungan baik itu kembali terjalin. Teman-teman terkasih, contoh-contoh yang itu hanya sedikit dari yang teman-teman bisa laksanakan. Teman-teman bisa explore, bisa jelajahi diri teman-teman, supaya apa? Supaya semakin bisa mengungkapkan iman, ya, dalam tindakan-tindakan nyata. Teman-teman terkasih, kalau saya tanya tadi, sudah saya jelaskan tadi sebetulnya, ya. Kalau saya bertanya sekarang, orang beriman sejati itu artinya apa? Ya. Oke, bisa merumuskan? Ini saya bantu, ya. Tadi sudah saya jelaskan sebetulnya. Orang beriman Kristen sejati adalah orang yang hidup dan tindakannya diwarnai dan dimotivasi oleh iman Kristianinya, dan bukan sekedar oleh alasan keagamaan yang cenderung lahiriah. Ya, bukan hanya lahiriah. Seorang beriman Kristiani adalah apa namanya? Orang yang religius. Orang yang religius, orang yang seperti apa? Orang yang selalu menyadari bahwa seluruh peristiwa hidupnya merupakan karya Kristus yang menyelamatkan. Jelas, teman-teman, ya? Oke. Terus, apa kekhasan iman Kristiani dibandingkan iman agama lain? Ini yang juga tadi sebelumnya sudah saya singgung-singgung. Sekarang saya mau kerucutkan sehingga teman-teman bisa merumuskan apa kekhasannya. Menemukan? Oke, baik. Jadi, kekhasan atau keistimewaan iman Kristiani adalah adanya jaminan keselamatan yang Allah Bapa sediakan melalui putranya Yesus, ya. Bahwa setiap orang yang percaya kepada Yesus, kepada Allah, tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, jaminan ini yang tidak didapatkan dalam agama lain, ya. Jaminan keselamatan atas iman kita ada dalam iman Kristiani, bahwa setelah kematian, the life after the death, kita akan memperoleh keselamatan, hidup yang kekal. Teman-teman terkasih, kekhasan iman Kristiani yang lain, teman-teman, ya, selain jaminan keselamatan, juga iman kita akan ketritunggalan Allah. Ini yang saya sebut misteri, ya, ketritunggalan Allah, ya. Satu Allah yang esa dalam 3 pribadi, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, ya.
Ingat teman-teman kata misteri. Misteri tidak akan pernah terbuka secara gamblang, bisa dijelaskan dengan akal manusia. Ya, karena untuk memahami Allah yang besar dengan pikiran manusia yang kecil akan tidak mungkin. Ya, akan menyingkap Allah yang besar itu. Ya, menjelaskan secara jelas sejelas-jelasnya. Tapi yang perlu kita laksanakan adalah mengimani, ya, bahwa Allah berkarya dalam sejarah keselamatan. Ya, Allah menciptakan, ya, Yesus yang menyelamatkan, kemudian Roh Kudus yang menyertai kehidupan kita sampai saat ini. Yang masing-masing pribadi itu adalah Allah yang Esa. Nah, iman ini yang sering disalahpahami oleh agama-agama lain, ya, yang mereka tidak mampu mengerti konsep ini, ya. Dan Allah bersabda bahwa hanya orang-orang yang diurapi oleh Roh Allah yang dapat memahami rahasia atau misteri Tritunggal ini. Teman-teman, jangan berkecil hati kalau tidak paham sampai detik ini, ya. Tetapi kita cukup paham bahwa Allah menyelamatkan kita, Allah menciptakan kita, dan Allah menyertai perjalanan hidup kita. Itu intinya teman-teman. Ya, jangan terlalu dipusingkan dengan kebingungan-kebingungan yang akan menjauhkan kita dari kedekatan kita dengan Allah. Ya, kita harus stay still, ya, stay firm terhadap iman kita. Ya, teman-teman terkasih, itulah kekasan iman Kristiani, ya, jaminan keselamatan dan iman akan ketritunggalan Allah. Ya, Allah Tritunggal, ya, satu Allah dalam 3 pribadi, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Jelas teman-teman ya? Teman-teman terkasih, marilah saya minta untuk merefleksikan kegiatan pembelajaran kita. Saya minta teman-teman untuk duduk rileks, pejamkan mata. Kita mengingat kembali proses pembelajaran kita. Silakan pejamkan mata, duduk dengan rileks. Atur pernapasan Anda. Anak-anakku yang terkasih, orang beriman Kristiani sejati adalah orang yang hidup dan tindakannya diwarnai dan dimotivasi oleh iman Kristianinya, dan bukan sekedar oleh alasan keagamaan yang cenderung lahiriah. Seseorang yang beriman Kristiani adalah orang yang religius, yaitu orang yang selalu menyadari bahwa seluruh peristiwa hidupnya merupakan karya Kristus yang menyelamatkan. Lantas bagaimana dengan diri kita? Apakah kita sudah menjadi seorang Kristiani yang sejati? Apakah iman Kristiani menjadi penuntun langkah hidup kita sehari-hari? Sudahkah hidup kita diwarnai iman Kristiani? Atau hanya sekedar menjadi identitas? Teman-teman, kita hening sejenak, kita merefleksikan semuanya itu dalam hati. Kita tanyakan kepada diri kita masing-masing. Teman-teman terkasih, semoga hidup kita semakin menjadi semakin beriman, berpadanan dengan kehendak Kristus sendiri. Amin. Terima kasih teman-teman sudah berefleksi, ya. Sebagai wujud nyata, saya minta teman-teman untuk merencanakan aksi kasih, ya, atau bela rasa kita terhadap yang lemah, miskin, terkucilkan dalam pergaulan, yang hidupnya kurang beruntung, ya. Bicarakan tersebut dengan orang tuamu, ya. Buatlah laporan secara tertulis mengenai pengalamanmu setelah melakukan perbuatan kasih itu. Ya, perbuatan kasih itu bisa bermacam-macam, apalagi pada masa pandemi ini, ya. Semoga ini menjadi sebuah proses mengkonkretkan iman kita, ya. Silakan, Pak, Ma, saya akan perbuatan kasih apa ya yang bisa saya lakukan untuk mewujudkan iman aku, ya, iman saya, iman kita.
orang tuamu akan sangat mendukung teman-teman. Ya, perbuatan kasih apa? Ya, tidak usah jauh-jauh di lingkungan rumahmu saja. Ya, perbuatan kasih apa? Ya, membantu orang tuamu, tapi membantu apa? Ya, mencuci piring, ya, atau mencuci baju dan lain sebagainya. Ya, silakan. Ya, orang yang lemah adalah orang yang membutuhkan pertolongan kita. Ya, jadi orang yang miskin adalah orang yang membutuhkan perhatian kita. Ya, atau silahkan kalian diskusikan dengan orang tuamu, Ma, Pa, Mi, Pi, ya, atau Bapak, Ibu, ya, silakan, atau siapa kalian memanggil orang tua kalian, silakan diskusikan itu. Ya, nanti terus buat laporannya. Apa yang kamu rasakan? Misalnya saja, kemarin saya membantu ibu saya mencuci piring yang sebelumnya tidak pernah saya lakukan. Ya, ibu saya merasa sangat gembira sekali karena saya bisa melakukan itu. Ya, dan mungkin bisa juga kalian carikan perasaanmu, ternyata memang meringankan beban orang lain itu sangat menyenangkan. Ya, itu juga bisa kamu tulis. Teman-teman terkasih, silakan itu buat, ya, dikerjakan sebagai wujud nyatanya. Kita akhiri teman-teman pertemuan kita dengan doa, ya, sebagai ucapan syukur kita. Kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, pandanglah kami, kawanan domba Yesus. Semoga semua yang telah dikuduskan oleh satu baptisan dipererat pula oleh persatuan iman dan ikatan kasih. Bantulah kami selalu bersandar pada kehendak-Mu, sehingga hidup kami semakin menyerupai hidup Yesus sebagai satu-satunya jalan kebenaran menuju hidup abadi dengan Dikau di surga. Demi Kristus yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus sepanjang segala abad. Amin. Teman-teman terkasih, terima kasih. Luar biasa. Ya, kalian bisa mengikuti pembelajaran ini dari awal sampai akhir. Ya, saya harap bahwa pembelajaran ini sungguh-sungguh bisa memperdalam iman kita akan Kristus. Teman-teman terkasih, saya minta teman-teman untuk mengirimkan 3 tugas tadi, ya, foto kegiatanmu, ya, saat teman-teman mendalami cerita, terus saat teman-teman mendalami teks dokumen gereja GS14 dan kitab suci dari Injil Matius, dan juga pengalaman berbuat kasihmu itu tadi. Ya, silakan kirimkan fotomu itu, cekrek, ya, berkasih. Tetap semangat, ya, jaga kesehatan, Tuhan memberkati. Kalau ada saran pembelajaran, silakan kirimkan atau tuliskan di halaman komentar, ya. Sekian pembelajaran hari ini, terima kasih, Tuhan memberkati, dan bye-bye.